Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Liridwaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan beberapa nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, juga nikmat kesehatan, yang mana Allah telah membangunkan kita dari tidur malam kita yang panjang hingga ikut bisa bersama-sama berjamaah sholat subuh di musola yang kita cintai ini, dilanjutkan dengan kajian ilmu-ilmu Allah. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk bagian orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian pada pagi hari ini. Kitab Aqidatul Awam ya. Sekarang membahas tentang paman dan bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syairnya Bismillahirrahmanirrahim. Hamzatun ammuhu wa abbasun kadza ammatuhu Safiyatun dzatu idza. Hamzatun, Pak Hamzah ya, nama paman Rasulullah SAW. Ammuhu yakni pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Abbasun dan Abbas. Kada demikian juga. Ammatuhu bibinya Rasulullah Muhammad Sofiyatun, namanya Sofiyah, dzatu tidak, yakni yang diikuti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam penjelasan syair ini, nadham ini, seorang perawi, seorang
Musannif menyampaikan, "I'lam anna Ahmadu sallallahu alaihi wasallam isna asyara." Ketahuilah, sesungguhnya paman-paman dari Rasulullah SAW itu ada 12, ya. Yang disebut paman itu kalau bahasa Jawa bisa pakde, bisa paklik, ya. Bisa ya ya kayak gitu kan. Jadi bukan berarti yang lebih muda kita, bisa pakde, bisa paklik. Al-awwalu Hamzah. Yang pertama, paman yang pertama adalah Hamzah. Nah, karena paman Rasulullah SAW itu dari beberapa ibu, ya. Ada yang karena mbahnya, ya, mbahnya itu kakeknya itu memiliki beberapa istri. Wa ummuhu Halah binta Uhaib. Hamzah, ibu dari Hamzah itu namanya Halah binta Uhaib, ya. Loh, kok tidak dari ini Abdullah bin Abdullah? Nanti ada penjelasan. Wasani yang kedua Al-Abbas, yakni Abbas. Wa ummuhu Qailah binta Ban, ya. Fa amma Uzama bahwa ammuhu, adapun Uzama itu pamannya sallallahu alaihi wasallam. Wa ahuhu minar radha'ah, itu saudara dari sepersusuan, ya. Suwaibah, yakni sama-sama yang disusui oleh Suwaibah. Karena Rasulullah SAW itu begitu lahir tidak disusui oleh ibunya, tapi disusui oleh Suwaibah Aslamiyah. Wakana, dan Abbas ini adalah Hasan minhu sallallahu alaihi wasallam. Hasan itu lebih tua, ya, jadi ya lebih tua sedikit, ya. Biarba isinina wakilah bisanata ini. Ada yang mengatakan Abbas itu lebih tua dari Nabi SAW 4 tahun atau 2 tahun, ya. Jadi undi sepantaran tapi lebih tua dikit, ya. Wa kana asadullah wa asadu rasuli, yang namanya Abbas itu dikenal dengan asadullah atau asadur rasul. Maksudnya macannya Allah atau macannya Rasulullah SAW. Sehingga Badrin, dan Abbas ini, ya, jadi syahid, meninggalnya syahid di perang Badar atau Uhudin atau perang Uhud. Ya. Oh, ini bukan Abbas tapi Hamzah, ya. Hamzah yang pertama kan kita menjelaskan Hamzah. Jadi Hamzah itu termasuk syuhada atau yang meninggal syahid di perang Badar atau perang Uhud, ya. Di anda qatala syahidan, jadi termasuk terbunuh sehingga menjadi mati syahid. Alihati wasi wa wajadu fihi yaumaidin du'an wa samanina jur'an ma baina darbatu saif wa ta'nahu ramha wa raja'athu samuhu. Pak, ya, paman Hamzah ini dibunuh pada suatu peperangan yang membunuh namanya Wahsy, ya, Wahsy. Dalam riwayat dibunuh sampai, ya, terpotong-potong banyak sekali, ya. Karena mungkin orang-orang kafir ini sangat benci sekali dengan paman ini, ya, namanya Hamzah, ya.
Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa riwaya annahu sayyidus syuhada, dan diriwayatkan annahu sesungguhnya Hamzah sayyidus syuhada adalah sayyidnya para syuhada, ya. Wa fi riwayatin khairus syuhada yaumal qiyamah, dalam cerita yang lain disebutkan adalah Hamzah ini sebaik-baik orang yang mati syahid besok di hari kiamat, ya. Jadi banyak orang-orang yang meninggal karena syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Hamzah lah yang menjadi sayyidus syuhada, khairus syuhada besok di hari kiamat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena beliau memimpin peperangan ini, jadi beliau pamannya lebih tua dari Rasulullah SAW, memiliki jiwa kepemimpinan dalam berperang. Hamzah ini termasuk syuhada dari perang Badar atau perang Uhud, dalam keterangan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Warada aidan khairul a'mami Hamzah, ya, juga diriwayatkan, ya, sebaik-baik dari pamanku, ya, kata Rasulullah SAW, yaitu Hamzah. Hamzah itu sebaik-baik paman dari Rasulullah SAW. Ya, mungkin dalam keluarga kan, dalam keluarga kita mungkin orang yang terdekat, paman kita yang terdekat, orang yang terbaik dari kita itu pasti ada. Nah, demikian juga di keluarga Rasulullah SAW, yang paling baik menurut Rasulullah SAW pamannya adalah namanya Hamzah. Wa amal Abbasu, ya, yang kedua ini Abbas. Fakana asgharu a'mamuhu, lebih muda, asghar lebih muda, a'mamuhu wa asanu minhu alaihi salatu wassalam. Jadi dibanding dengan Hamzah, Abbas lebih muda, namun ini juga lebih tua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nata ini au salasa, ya, lebih tua dari Nabi, selisihnya 2 tahun atau 3 tahun. Jadi undi antara Hamzah, Abbas dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Abbas juga hadara Badrin, ya, ikut dalam perang Badar, ya, ma'al musyrikin, yang mau dalam perang Badar bersama orang musyrik. Luman mukriha, tapi Abbas ini ditawan, ya, kalau kalah dalam perang musuh itu biasanya ditawan, ya. Ditawan itu ditahan sebagai tawanan perang, atau kemudian dijadikan menjadi seorang budak, ya. Wafda yauma idin nafsahu wa aslama qabla fathi Khaybar, ya. Dan pada suatu hari, ya, Abbas ini, karena waktu perang, ya, waktu perang Badar, Abbas belum menjadi seorang muslim, ya. Hadara badran ma'al musyrikina mukroha, kemudian ditawan, dia ikut perang bersama orang-orang musyrik, kemudian ditawan oleh tentara muslim, ya.
Kemudian dia memerdekakan diri pada suatu hari, memerdekakan diri dengan apa? Wa aslama, masuk Islam. Kapan itu? Qabla Fathu Khaybar, sebelum perang Khaybar. Namun wakana yaktumu islamahu, tapi keislaman dari Abbas ini masih dirahasiakan ila yaumi Fathu Makkah, sampai terjadinya perang atau Fathu Makkah, pembukaan Makkah, penaklukan kota Makkah. Jadi mengapa Abbas ini tidak secara terang-terangan bahwa dia sudah memeluk agama Islam? Ya, karena tahu sendiri, orang kalau sudah memiliki jabatan tinggi kemudian ingin mengikuti ajaran dari yang baru, itu jaga gengsi. Atau mungkin dia takut karena nanti diolok-olok oleh temannya, kelompoknya, golongannya. Kamu kok masuk ke Islam, kenapa? Maka Abbas ini keislamannya masih disembunyikan, dirahasiakan, tapi memang sudah mengikrarkan diri sebagai seorang muslim. Ya, antara perang Khaybar dengan Fathu Makkah kan jaraknya lama. Jadi walaupun sudah masuk Islam, tapi masih disembunyikan, maksudnya dirahasiakan keislamannya. Wakila dalam cerita atau riwayat yang lain, aslama qabla yaum badrin wa kana yaktumu dzalik. Ya, ada yang mengatakan dalam riwayat yang lain, Islamnya Abbas ini sebelum perang Badar, namun juga masih dirahasiakan. Tidak hanya ikut perang Badar, tapi juga wahadara yama Hunain, juga perang Hunain. Ya. Tuwafa sanah isnataini wasalasina. Abbas ini meninggal pada tahun 32 Hijriah. Wahwa ibnu Saman wa Samanina. Umurnya 88 tahun. Ya. Samanu Samanina sanatan, 88 tahun. Wah, ini sudah tua berarti. Washolla alaihi Utsman, dan yang menjadi imam sholat jenazahnya adalah sahabat Utsman radhiyallahu an. Kemarin kita sudah jelaskan siapa itu Utsman. Wasalisu, dan paman yang ketiga dari Nabi Muhammad SAW adalah Abu Thalib. Ya, mungkin yang selama ini kita ketahui dari paman Nabi Muhammad SAW adalah Abu Thalib, ya, yang terkenal karena Abu Thalib ini adalah termasuk orang yang mengasuh Rasulullah SAW. Nah, ini ceritanya. Wa ummuhu, dan ibunya Abu Thalib Fatimah binta Amr bin Abid, wa ya ummu Abdullah abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Abu Thalib adalah Fatimah bin Amr. Ini bin Amru, ya, bin Amru, ada wawunya. Jadi di dalam penulisan Arab, Amru dan Amr, ada kata-kata Umar, cara bacanya berbeda, orang yang berbeda. Kalau ada ain, mim, ro, kemudian wawu adalah Amru. Nah, tapi kalau hanya ain, mim, ro, Umar. Nah, gitu.
Ini Amru bin Abid wahya, ya, Fatimah ini adalah Ummu Abdullah. Siapa tahu Abdullah? Abdullah adalah abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Abu Thalib dengan Abdullah adalah saudara kandung sebapak seibu, ya. Jadi kalau tadi ada Hamzah itu saudara atau paman sepersusuan, Abbas beda ibu lagi. Tapi kalau Abu Thalib adalah dari Abdullah itu sama-sama satu ayah satu ibu, dari Abdullah bapaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasahihu, dan dalil atau dasar yang paling sahih, annahuma kafiron wasmuhu Abdul Manaf wa amma Abu Thalib bahwa kuniyah. Wakila ismu kuniyah qala Al-Barawi, ya, menurut Pak Al-Barawi, ya, mengatakan bahwa Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan kafir, ya, menurut Al-Barawi, ya, mati meninggal kafiron, dalam keadaan kafir. Dan nama aslinya wasmuhu Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf itu adalah Abu Thalib. Wa amma Abu Thalib, adapun Abu Thalib adalah kunyah atau panggilan, julukan yang dia senangi. Wakila ismu kunyah. Ya, jadi ada yang mengatakan Pak Al-Barawi, ya, merayakan itu namanya asli adalah Abdul Manaf. Abdul Manaf. Nah, kalau di sini ada Abdul Manaf dan segalanya. Nah, itu meniru nama-nama dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waladzi nakluhu Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani Anisabdi anna ammuhu sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib ba'da an tawafa alal kufri ahyahullah ta'ala wa amana bihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ada riwayat juga, ya, menurut Abdul Wahab Sya'rani mengatakan bahwa, ya, paman Rasulullah SAW yang nama Abu Thalib ini setelah wafat dalam keadaan kafir, kemudian Allah Subhanahu wa taala ahyahu wa taala wa amana bihi, kemudian beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menurut Abdul Wahab Sya'rani, ya. Loh Pak, udah meninggal kok ini dihidupkan lagi, ya, wallahu alam, ya, ceritanya seperti itu. Jadi saya tidak ngarang karena ini saya baca teksnya seperti ini, ya. Masalah kebenarannya wallahu alam, karena memang nanti ada ceritanya di sini, bagaimana ayah ibu dari Rasulullah SAW itu nanti dihidupkan kembali juga. Wa qala Sayyidina Al-Allamah Subaini Sujaini wa hadha huwa allaiqu bi hubbi. Karena, ya, menurut Syekh Al-Allamah Sujaini mengatakan karena Abu Thalib, ya, sudah meninggal kemudian dihidupkan untuk beriman kepada Rasulullah SAW, ada apa? Karena sangat-sangat cintanya Abu Thalib
terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, paman Rasulullah ini yang Abu Thalib, orang pemuka agama, pemuka suku Quraisy, ya. Kalau ada yang menghalang-halangi, ya, walaupun secara keimanannya mungkin berbeda, tapi keponakannya, kalau ada yang menghalang-halangi dalam berdakwah, Abu Thalib ini siap berhadapan, pasang badan untuk melindungi paman keponakannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena apa? Cinta banget, sayang banget. Nah, walaiku bihubbi, ya, banget cintanya, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Farid dukhula fi ummati faqat. Ya, maksudnya bukan ini. Wa amma ahya wa huwa alladhi i'tiqadu al-qallahu bihi wa amma ahya wa ta'ala li abawahi sallallahu alaihi wasallam falidukhuli fi ummati faqat. Nah, ini dalam cerita yang lain, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala meyakini, ada cerita yang meyakini bahwa Allah menghidupkan li'abawahi sallallahu alaihi wasallam aliduhuli fi ummati faqat, agar besok itu orang tuanya Nabi Muhammad siapa? Abdullah, ibunya Siti Aminah, itu agar termasuk ke dalam golongan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa ingkang dengan najin li annahuma min ahlil Islam. Ya. Kalau toh seandainya tidak menjadi umat Rasulullah, beliau berdua, orang tua Nabi Muhammad SAW, itu termasuk golongan orang-orang yang diselamatkan. Kenapa? Li'annahuma min ahlil Islam. Karena sebab keduanya adalah ahli Islam. Walaupun belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi orang tua dari Nabi Muhammad SAW, Pak Abdullah dan Ibu Aminah ini sudah menjalankan syariatnya Nabiullah Ibrahim. Jadi seperti itu. Loh Pak, terus syariatnya seperti apa? Oh alam. Ya. Jadi tidak mungkin Rasulullah SAW dilahirkan dari orang tua yang musyrik, yang kafir, walaupun sukunya dari suku Quraisy. Tapi kedua orang tuanya ini termasuk orang yang baik, ya, minan najin, termasuk orang yang selamat karena min ahlil Islam, ya. Kalau agamanya ya mungkin tidak Islam, karena sesuai dengan Nabi masing-masing, dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh mungkin berbeda. Kalau Nabi Ibrahim namanya bukan Islam, Hanifah, ya, agama yang lembut, Hanif. Ada yang mengatakan condong, ya. Jadi ada yang mengatakan lurus, ya. Jadi termasuk menurut keterangan dalam kitab ini adalah min ahli Islam. Warabi'u, dan yang keempat adalah Abu Lahab, ya. Abu Lahab termasuk paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ummuhu, dan ibu dari Abu Lahab adalah Layun bintah Hajir, ya, namanya Laina bintah Hajir. Wa kunni bi Abi Lahab li annahu kanat
ya talahab usnan wa qila kun bihi talahab waju asrafan wa hamrotan. Ya, dikatakan ya dengan nama Abu Lahab adalah karena apa? Wajahnya yang sangat tampan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Abu Lahab ini seorang pembesar kafir Quraisy, wajahnya tampan, wahamroh, kemerah-merahan, ya, kemerah-merahan, ya, ini luar biasa. Mengapa sampai dia tidak Islam, tidak mau mengikuti ya ajaran Rasulullah SAW? Wakatonya itu ada Utabah. Ada yang mengatakan bahwa kunyah julukan dari Abu Lahab ini adalah Aba Atabah. Wa ismuhu Abdul Uzza. Abdul Uzza. Kalau panjenengan masih ingat nama-nama berhala yang di sekeliling Ka'bah waktu itu ada namanya Lata, Uzza, ya itu termasuk. Nah, Abu Uzza ini adalah Abu Lahab. Wa huwa kafirun binasil Quran. Abu Lahab ini pokoknya kafir sesuai dengan nas Al-Quran. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kekafiran Abu Lahab ini termaktub dalam surat Al-Lahab. Nah, surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabim atab. Ini seandainya Bapak Ibu, Abu Lahab ini kok mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka keautentikan Al-Quran secara otomatis gugur. Loh kok bisa? Lalu secara nasih Abu Lahab itu termasuk orang yang celaka, kafir. Tapi mengapa Abu Lahab mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian memeluk Islam, kemudian mengikuti ajaran Muhammad SAW? Berarti kan tidak sesuai. Nah, karena dalam Al-Qur'annya seperti itu, maka Abu Lahab ini ya mungkin karena tadi gengsi bisa, malu bisa, karena sesuai dengan prinsip kalau orang sudah mengikrarkan kalimat syahadat itu ada konsekuensinya. Asyhadu alla ilaha illallah, ya, kemarin sudah diterangkan oleh Pak Mas Roken. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, berarti meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain, termasuk Uzza, Lata, berhala-berhala yang ada di Mekah itu ditiadakan semua, karena yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak dengan Abu Lahab. Abu Lahab maunya ya menyembah berhala dan lain sebagainya. Maka dengan kekafiran Abu Lahab ini menunjukkan keautentikan Al-Quran. Seandainya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, Al-Quran secara otomatis batal. Tapi ya Allah sudah menggariskan dalam nas Al-Quran seperti itu. Waqad ra'a fi naumi ba'da mautihi bisanatin akhuhu Abbas faqala mahalik faqala finnari illa anhu khafafal anni kulla lailati isnaini. Ya, sungguh telah bermimpi dalam tidurnya setelah kematian di tahun itu, ya. Siapa yang bermimpi? Akhuhu Al-Abbas, namanya saudaranya Pak Abbas, ya, saudara dari Abu Lahab ini, ya, bermimpi
Kemudian dalam mimpi itu Pak Abbas bertanya, mahalak, apa kabarmu? Fakola, maka Abu Lahab menjawab, finar, saya ini di neraka. Illa annahu khaffafa anni kulalati isnain, kecuali sesungguhnya saya telah diringankan oleh Allah ani dariku kulalati isnain, setiap malam Senin, ya, setiap malam Senin siksaan untuk Abu Lahab ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amsa min bani asba'i hataini ma'un wa asyara bi ra'si usbu'ihi illa naqri allati tahta ibhami wa anna dalika bi'tiqa Suwaibah ina bisyarati biwaladi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kok kamu bisa diringankan siksanya? Karena sampai bisa minum air dari ibu jari, ya, ibu jari. Biroksi usbu'ihi, ibu jari, ya, minum air, ya. Karena apa? Taki Suwaibah, telah memerdekakan Suwaibah yang menyusui Rasulullah waktu kecil. Karena memerdekakan bundanya, kemudian memberi kesempatan untuk menyusui Rasulullah, maka Abu Lahab ini setiap malam Senin siksanya diringankan oleh Allah, ya, karena malam Senin adalah malam kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wal khamisu al Haris, namanya Haris, wa ummu Samrah bintah Jandab, wa huwa akbaru alati Abdul Muthalib, ya, adanya Haris, ibunya namanya Samrah binti Jandab, Samrah bin Jandab. Wa huwa akbaru aulad Abdul Muthalib, ya, paling gede anaknya Abdul Muthalib, yang paling besar, ya. Abdul Muthalib itu kakek dari Rasulullah SAW, ya. Wa bihi kana yukna lam yudrak al-Islam, ay lam yudrak zamani ba'asatah, ba'astah. Namanya Haris ini tidak menemui Islam karena Haris meninggal saat Rasulullah SAW belum, ya, belum mendapat wahyu, Nah, ini kebetulan keterangannya sedikit-sedikit. Wasadisu Zubair, yang keenam adalah Zubair. Wa ummuhu Abdullah, ya, ibunya Abdullah. Walam yudrak Islam, Zubair juga belum menemui Islam, ya, maksudnya belum memeluk Islam karena meninggal saat kecil. Wasabi Jahal, yang ketujuh paman dari Rasulullah SAW adalah Jahal bitakdimil jim al maftuhah al ha. Ini keterangan cara membacanya saja. Didahulukan jim, kemudian dibaca fathah haknya. Wakila bitakdimil ha al muhillah al maftuhah al jim as sakinah wa ummu Hamzah. Dan umumnya ibunya juga ibunya Hamzah, jadi masih saudara sepersusuan, namanya Jahal. Wasamin Abdul Ka'bah, yang kedelapan adalah Abdul Ka'bah. Wa ummuhu ummu Abdullah, ya, ibunya adalah ibunya Abdullah. Walam yudrak al-Islam walam yakun lahu nasl. Dan Abdul Ka'bah ini saudara kandung dari Abdullah, bapaknya Rasulullah SAW. Walam yadrak
yudrak Islam, dia juga tidak menemukan Islam. Maksudnya meninggal masih muda. Walam yakun lahu nasl, dan dia juga tidak memiliki keturunan. Watasi'u, paman Rasulullah yang ke-9 adalah qasam biqaf matmumah, ya, maksudnya qaf yang kusam, namanya kusam. Wa ummu Haris wa huwa mata saghiran, ibunya adalah Ummu Haris, ya, sama dengan pamannya yang namanya Haris tadi. Wa huwa mata saghiran, Khosam tadi meninggal juga masih kecil, saghir. Wal ashiru, dan yang ke-10 Diror, namanya Diror. Wa Ummul Abbas, ini saudara kandung dari Abbas, mata fi ayami awha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan atau paman Rasulullah yang namanya Idur ini meninggal di hari-hari saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Walam yuslim wa kana min fatayan Quraisy jamalan wa safaan, termasuk orang yang ganteng, ya, dari remaja Quraisy, jamalan, yang ganteng, cakep, ya. Wal hadi asyara Ghaidah, ya, namanya Ghaidah, paman Rasulullah, bifat ibn Ghaidah. Wa huwa Luqdah ismu Mus'ab wa kila Nawfal wa kana ajwad Quraisy wa asalhum ta'aman wa malan wa lihada laqab al-Ghaidah. Al-Ghaidah ini akeh mangane akeh bondone, karena demikian maka diberi julukan Al-Ghaidah. Wasani asyara Muqawwam, namanya Muqawwam. Yang ke-12 bifathil wawi, Muqawwam, wa kasriha. Wa Ummu Hamzah. Muqawwam ini saudara kandung dari Hamzah. Wa minan nasi ma yata'addal asrah wa yaj'al Abdul Ka'bah wa muqawwam wa hijran al-Ghaidah wahidan wal istiqa li Abdillah walidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min al-salasin Abu Talib wa Zubair Abdul Ka'bah. Ya, ini yang terakhir, paman Rasulullah SAW namanya tadi adalah Al-Muqawwam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 12 paman Rasulullah SAW, baik itu sepersusuan atau paman kandung, beda mbah, tunggal mbah, tapi beda mbah putrinya beda-beda. Seperti itu, karena orang Arab itu memang biasa memiliki banyak istri. Adapun bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 6, Ya, ini hanya singkat saja. Wa'lam anna amaduhu salam situn ahadan Sofiyah wahya Ummu Zubair. Ya, Sofiyah itu ibunya Pak Zubair bin Awam, wa Ummu Abdullah binta Uhaib, Ummu Hamzah wa fil Madinah fi halafi Umar bin Khattab di sanati ashrin wa laha salasa wa sab'un sanah wa tufana bil baqi. Ya, Sofiyah ini meninggal di Madinah dan dimakamkan di Baqi saat kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wasaniha arwa wasalsa atikah wa fil lisani hataini khilaf kama alamata wa rabiha Ummu Hakim, ya, wa khamisha birrah wa sajah mai amimah. Jadi 6 ada tadi
ada 6 bibir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian penjelasan tentang paman dan bibir Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kajian yang akan datang kita akan semakin menambah, ya. Oh, semakin ngerti siapa Rasulullah SAW, pamannya siapa, bibinya siapa. Ya. Demikian pertemuan pada pagi hari ini. Apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan orasi dan doa kepada Majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.